أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين. والقسم الثاني من النفي بالسبب المتقدم وهو ما تسن فيه الجماعة صلاة الصبحين أي صلاة خسوف الشمس وصلاة خسوف القمر وهي سنة مؤكدة وأقلها ركعتان كراتبة الظهر مثلا يفهم بهما بنية صلاة الخسوف أو الخسوف وأوسطها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان فيفهم بهما بنية ما ذكر ثم بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة ثانيا ويقرأ ثانيا ثم يعتدل ثانيا ثم يسجد السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محلها فهذه ركعة. Alhamdulillah kita diberikan izin oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita malam ini, yaitu melanjutkan kajian kita khususnya tentang sholat dan masih tentang sholat sunat, di mana pada minggu yang lalu kita sudah sedikit banyak membahas tentang sholat sunat yang hukumnya makruh tahrim untuk kita lakukan pada 5 waktu yang sudah kita pahami semua. Nah, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita ya menyangkut tentang lanjutan tentang sholat sunat gerhana. Meskipun ini jarang kita lakukan, tetapi ketika terjadi gerhana kita disunatkan secara sunat muakkad lagi. Sunat muakkad untuk kita lakukan sholat sunat gerhana. Dan sholat sunat gerhana ini, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu pelaksanaannya mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling sempurna atau paling panjang. Ya, mulai dari yang pendek sampai dengan yang paling panjang. Yang mana-mana silahkan saja, tergantung dari kondisi kita kan. Ya. Kalau tidak sempat secara berjamaah, silahkan sholat munfarid sendiri-sendiri. Tidak ada masalah. Ya, yang penting kita melakukannya dan hukumnya adalah sunat muakkad. Itu di sana kuncinya. Intinya adalah itu hukumnya sunat muakkad. Sama dengan sholat id, sama dengan sholat yang lain-lainnya. Termasuk sholat sunat fitri, sunat fitir, itu sunat muakkad. Sunat hukumnya sunat muakkad semua. Ya. Karena ini ketika itu terjadi gerhana, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan sama sekali kita sia-siakan. Sebisa mungkin kita bisa kerjakan ya dengan segala kondisi kita yang ada. Ya, tidak bisa secara agak panjang, cukup pendek-pendek saja tidak masalah. Meskipun disyariatkan untuk misalnya khutbah setelah sholat sunat itu hanya dilakukan untuk kita yang berjamaah, sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendirian tidak disunatkan untuk sholat untuk melakukan khutbah untuk gerhana, sholat gerhana itu, sholat khusuf atau sholat khusuf. Tetapi kalaupun misalnya ketika kita berjamaah melaksanakan sholat sunat khusufus syamsi atau khusuful qamar, itu tidak pakai khutbah juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena memang sunat hukumnya. Ya, jadi dengan demikian maka kita ingatkan diri kita masing-masing ketika ini terjadi, ya gerhana itu terjadi, maka kita segera ambil air wudu,
segera kita melaksanakannya. Ya, kalau memungkinkan dengan secara berjamaah di masjid, itu yang paling utama. Kalaupun tidak, di mana saja kita berada. Tidak ada orang yang berjamaah di masjid melakukan sholat ini sendirian kita. Tapi kita panggil orang-orang dulu, ya kan? Ayo kita sholat sunat khusufus syamsi. Kalau matahari kan khusuf, namanya khusufus syamsi. Kalau bulan khusuful qamar. Itu istilahnya. Maksudnya sama. Baik khusufus syamsi atau khusuful qamar itu sama-sama artinya gerhana. Gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, di sini adalah dikatakan wahya sunnatu aqalluha rak'atani. Ya. Wa aqalluha rak'atani, ya, karatibatul zuhri. Pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Dan yang 2 rakaat ini yang paling pendek adalah ya kayak kita melaksanakan sholat qobliyah maupun ba'diyah fardu. Ya. Jamnya 2 rakaat sebelum zuhur, itu cara melaksanakan sholat sunat gerhana matahari. Ya. Artinya tidak pakai yang 2 rukuk, 2 berdiri, itu tidak pakai. Biasa-biasa. Yang penting niat. Usalli sunnatal kusufi, asali sunnatal kusufi syamsi, raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Usalli sunnatal kusufi syamsi, raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan sholat sunat gerhana matahari. Kalau bulan tentu adalah usalli sunnata khusufil qamari lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cara sederhana saja, Allahu akbar, sudah kita melakukan sholat 2 rakaat sederhana. Ya, mau pakai ayat silakan, mau tidak pakai silakan. Begitulah sederhananya. Ya, nah, kalaupun pakai ayat yang pendek-pendek silakan, yang setengah panjang silakan, panjang banget silakan. Ya, itu artinya, itu syariatnya dalam melaksanakan sholat gerhana itu sendiri. Itu yang paling pendek. Jadi melaksanakan persis kayak sholat sunat biasa. Kayak sholat sunat tahiyatul masjid, kayak sholat sunat wudu. Biasa seperti itu. Cuma niatnya yang penting kita ada niatnya yang pokok. Melaksanakan itu silahkan, itu boleh sah hukumnya. Dan ini disyaratkan juga seperti itu. Tapi itu yang paling pendek, paling sederhana cara itu. Nah, akan tetapi wa usafuha rak'atani. Yang menengah, yang lebih sempurna sedikit yang disebut menengah. Yang lebih menengah, yang menengah itu adalah melaksanakan sholat gerhana khusufis syamsi atau khusufil qamar tetap 2 rakaat. Nah, akan tetapi fi kulli rak'atin qiyamani wa ruku'ani. Nah, akan tetapi pada setiap rakaat pakai 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Itu yang menengah itu ya. Itu yang menengah. Nah, dan ya yang menengah ini ya cukup pakai ayat yang pendek-pendek saja yang kita hafal biasa-biasa sudah. Mau kuliah ayyuhal kafirun, nanti rakaat yang berikutnya qul huwallahu, silahkan saja. Ya, pokoknya apa yang kita hafal ayatnya. Ayat atau surat yang pendek-pendek saja yang kita pakai pada pelaksanaan baik pada rakaat pertama yang terdiri dari 2 ruku ya dan 2 kali berdiri. Ya. Jadi begitu kita Allahu Akbar ya. Kemudian kita baca doa iftitah dulu jelas. Nah, doa iftitah dulu kita baca. Setelah doa iftitah kita lalu lanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Wadadhdallin amin. Nah, terus di sini kita baca surat yang pendek-pendek yang kita hafal, ataupun misalnya kalaupun tidak mau kita baca, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Al-Fatihah ruku terus, tidak apa-apa, boleh, artinya sah. Walaupun tidak pakai ayat juga sah, tapi tentu pahala kita kan lebih rendah daripada kita pakai ayat, walaupun yang pendek-pendek lah kita pakai ayatnya ya. Yang pendek-pendek kita pakai ayatnya gitu. Yang kita hafal saja yang mana-mana gitu.
Ya. Kemudian setelah selesai ruku, ya, ini sami Allahu liman hamidah. Ini ada dua pendapat ulama. Apakah ya pada ketika bangun dari ruku pertama, ini ruku pertama kan, ada dua ruku kan, dua kali berdiri. Allahu Akbar selesai Fatihah tambah ayat, ya, tambah ayat. Kalau tidak pakai ayat, tidak apa-apa kan gitu. Allahu Akbar, kita ruku, subhanallah, biasa bacaannya, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, seterusnya 3 kali atau berapa kali silakan aja. Ya. Lalu kita baca sami Allahu liman hamidah. Cuman di sini ada pendapat ulama untuk naik dari ruku yang pertama, ya, untuk berdiri ada ulama yang mengatakan pakai Allahu Akbar berintikor. Katanya Imam Mawardi yang mengatakan seperti itu. Ya, pakai Allahu Akbar, tidak pakai sami Allahu liman hamidah. Nah, sekarang mana yang kita pakai ini kan ada dua pendapat ulama. Mana yang kita pakai? Ya, menurut kitab Tausyih Al-Ibn Qasim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang muktamad adalah pakai sami Allahu liman hamidah. Ya. Walaupun boleh pakai Allahu Akbar, tapi yang muktamad para ulama mengatakan yang kita pegang gitu, yang kita pegang adalah pakai sami Allahu liman hamidah. Jadi wajar yang kita pakai sesuai dengan apa pendapat ulama yang muktamad menurut para ulama. Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lanjut kita baca surat Al-Fatihah. Bukan lagi doa iftitah sekarang kan? Lanjut baca doa iftitah pada berdiri yang kedua. Karena salat biasa terus alhamdulillahirabbil alamin warabbalin, ceritanya pendek warabbalin, baca ayat, baca surat yang pendek-pendek. Kalaupun yang tidak panjang misalnya. Setelah itu maka lalu kita baca apa? Kita rukuk lagi. Rukuk biasa, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan seterusnya. Berapa kali silahkan saja. 3, 5, tapi jangan 2. 1 enggak apa-apa. Jangan 2, 3, 5 kasal. 3, 5, minimal 3. Kalau 3 namanya itu adalah sempurna yang paling rendah. Adnal kamal istilahnya. Setiap sujud kita, setiap rukuk kita, ketika membaca tasbih seperti ini, ya, kita dianjurkan ya untuk membaca minimal 3 kali. Kalau yang mau baca 1 kali, enggak apa-apa. Sah salat kita. Cuma kalau mau yang namanya sempurna, secara minimal, kita baca 3 kali. Tentu yang 5 lebih afdal lagi, lebih sempurna dan seterusnya. Sampai dengan berapa itu tasbihnya setiap rukuk sujud kita? Ulama mengatakan cukup sampai 11 kali. Cukup sampai 11 kali. Untuk salat-salat yang biasa kita lakukan, ya. Cukup sampai 11 kali saja. Jadi 3, 5, 7, 9 dan 11. Jadi dengan demikian maka mana yang lebih tentu yang lebih banyak ini yang lebih sempurna. Artinya 3 itu sudah tergolong sempurna. Ini yang paling rendah kesempurnaannya. 5 sempurna lebih tinggi kesempurnaannya dibandingkan dengan 3 maksudnya. Demikian seterusnya sampai dengan 11 kali. Ya, silakan dilakukan seperti itu. Itu syariatnya seperti itu. Nah, jadi kita ruku, yang kedua kita baca subhana rabbiyal azim dan seterusnya 3 kali, minimal 3 kali. 1 boleh, tak boleh saja, tapi belum dapat sempurna namanya. 3 sami Allahu liman hamidah lagi. Sami Allahu liman hamidah lagi, Rabbana walakal hamdu. Boleh lakal hamdu, boleh walakal hamdu, ada 2 riwayat itu. Ada yang bilang, apakah lakal hamdu walakal hamdu, boleh dua-duanya. Imam Syafi'i mengatakan walakal hamdu, silakan saja. Yang lain pakai lakal hamdu, tidak apa-apa, karena ada 2 riwayat. Boleh sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, boleh. Ya. Kalau mau yang lebih panjang lagi, apa itu? Subhana kami Allahu liman hamidah, Rabbana mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi panjang, lebih bagus. Ya, tapi kalau enggak sampai Rabbana walakal hamdu cukup, tak apa-apa. Ya. Nah itu saja kan hukumnya sunat. Proses itu baru kemudian ruku sujud. Nah, biasa sudah setelah itu ya. Biasa.
Naik rakaat kedua juga sama seperti pada rakaat pertama. Sampai seterusnya sampai dengan salam. Makanya di sini katakan fi kulli rakaatin qiyamani wa ruku'ani fayuhrimu bihima biniyati ma dzikra. Nah, kemudian caranya biasa seperti salat biasa, seperti salat yang biasa. Ya, nggih sila. Sambil awak. Itu. Ini enggak yang. Baik, ya, baik. Jadi setelah ruku, setelah sujud, duduk antara dua sujud, seterusnya tentu wayati bituma'ninati fi mahalliha. Tumaninah ya tetap, tumaninah tetap ya berlaku. Ya, termasuk waktu iktidal. Nah ini yang mungkin agak beberapa orang atau beberapa di antara anak-anak muda termasuk yang seringkali ada yang tidak pakai tumaninah waktu iktidal. Ada yang lihat begitu. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu adalah diam setelah kita naik, diam untuk iktidal. Diam. Ukuran diam berapa kita? Ukuran berapa? Sami Allah. Rabbana lakal hamdu. Ukuran itu subhanallah sebenarnya. Subhanallah. Jangan sami Allahu liman hamidah belum berdiri tegak turun lagi itu tidak tumaninah. Jadi mohon kita itu ketika kita naik iktidal ya minimal kita dapat diam yang ukuran kita diam berhenti maksudnya berdiri tegak ya selama paling kurang bacaan subhanallah termasuk tadi sami Allah rabbana lakal hamdu sudah cukup itu. Tapi jangan begitu naik turun lagi. Nah ini naik tidak sempat diam turun lagi. Nah ini yang tidak pakai tumaninah. Itu kan rukun iktidal itu. Nah, ketika rukun tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat, kan tidak sah salat kita. Itu konsekuensinya, itu masalahnya. Allahu liman hamidah. Ya Allah, nah itu dia. Tidak pakai tumaninah. Makanya diingatkan di sini. Pakai tumaninah lah, pakai tumaninah. Yang begitu jangan dibiasakan, ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Jadi, ya kalau tidak yang agak panjang sedikit, ya. Rabbana samawati tidak pakai baca itu misalnya cukup Rabbana lakal hamdu. Dan membaca Rabbana lakal hamdu itu tidak begini kita. Sami Allahu liman hamidah ketika naik sami Allahu liman hamidah ini kita. Sami Allah angkat tangan seperti ini saya akan turun ihram. Bukan sami Allah Rabbana, bukan begitu. Ya, ada yang cara begitu itu. Tidak ada syariat begitu tuh. Ya. Sami Allah Rabbana lakal hamdu itu salah. Ya. Tidak ada cara begitu, cara begitu. Caranya apa? Caranya adalah sami Allahu angkat tangan. Allahu liman hamidah. Kita seperti ihram. Rabbana lakal hamdu. Ya, seperti ihram. Itu nama angkat tangan. Itu angkat tangan seperti itu syariatnya. Ya. Jadi fahadhi rakaatun summa yati bi rakaatin ukhra kadzalika. Nah, itu yang menengah. Itu cara salat gerhana yang menengah. Yaitu yang ada tambahan ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Kalau yang pertama tadi itu yang paling minim. Yaitu seperti biasa. Contoh salat sunat biasa. Sah itu. Tapi cuma yang paling sederhana. Ya, yang menengah tapi tadi itu ada tambahan 2 kali ruku. Nah, itu sudah menengah namanya. Apalagi ditambah dengan bacaan surat-surat pendek. Nah, enggak apa-apa, sah juga. Ya. Jadi semakin panjang bacaan surat kita, ayat kita semakin tinggi kesempurnaannya akan untuk salat sunat gerhana itu sendiri. Itu yang nomor 2. Tapi ini jelas, ya. Nah, karena biasanya ketika ada gerhana, terjadi gerhana, kadang kita melakukan sholat, kita kita kursuskan dulu sebentar. Ini caranya, kaifiatnya, kadang-kadang seperti itu. Tidak apa-apa sih, tidak ada apa-apa. Ya, bagus itu supaya kita karena jarang terjadi. Tidak apa-apa seperti itu.
Tapi inilah secara syariatnya menurut peninggalan Rasulullah daripada para ulama gitu. Nah, kemudian seperti apa kalau yang paling sempurna? Ini dia. Kalau bisa yang paling sempurna ini kita lakukan. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Apa itu yang sempurna? Yang paling tinggi, akan ada tingkatan. Yang akal, yang awsat, yang menengah, yang terakhir adalah yang akmal namanya, paling sempurna. Tetap 2 rakaat, memang 2 rakaat. Ya. Dan niatnya sama, yuhrimu bihima, biniyati madzutura fi kulli rakaatin qiyamani, ya. Qiyamah tetap 2 kali berdiri, cuma diperpanjang. Apa yang diperpanjang? Bacaan suratnya. Bacaan surat yang diperpanjang. Apa menurut ajaran Rasulullah dan yang dilakukan Rasulullah untuk salat yang panjang ini, salat gerhana yang panjang ini, Rasulullah mengajarkan ya seperti ini, yutilul qira'ata fihima, yaitu memanjangkan ya bacaan surat untuk setiap berdiri kita. Lalu orang bertanya, surat apa yang dibaca? Sudah, surat apa yang kita baca? Supaya itu dikatakan panjang. Apa ukurannya? Kan itu. Apa ukurannya? Ya. Di sini dikatakan faya fil qiyamil awwali ba'dal fatihati wa sawadika min iftahil wa ta'awurin al-baqarata bikamaliha, yaitu surat Baqarah. Surat Baqarah secara habis itu yang 86 ayat, 286 ayat banyaknya. Rasulullah begitu dia. Ya. Itu yang paling sempurna, makanya yang akmal katanya yang paling sempurna itu. Surat Baqarah pada rakaat pertama berdiri bersama. Akan kita tidak semua hafal itu. Itu masalahnya. Bagaimana kalau umpamanya tidak kita hafal? Boleh tidak yang lain? Boleh. Tapi sepanjang itu. Misalnya apa? Misalnya Sabbihisma rabbikal a'la, itu ngajak berapa ayat itu misalnya. Hingga mencapai 286, berapa kali ulang kalau kejak ulang misalnya. Boleh yang lain. Yang boleh yang lain misalnya asalkan itu sepanjang surat Al-Baqarah itu untuk satu berdiri yang pertama pada rakaat pertama. Itu dia. Makanya dikatakan Al-Baqarah ta'bi kamaliha in ahsanaha wa illa faqadraha. Pakai surat Al-Baqarah sempurna total. Kalau memang itu dihafal, nah ini kan sementara tidak hafal kita semua. Mungkin tidak banyak kita ngapal gitu. Yang termasuk tidak yang hafal. Yang tidak hafal gitu. Wa illa faqadraha, kalau tidak surat Baqarah yang sempurna, ya kira-kira surat yang lain tetapi yang panjangnya yang sepanjang surat Baqarah, surat Al-Baqarah. Silakan. Surat apa misalnya? Gitu. Ya, silakan. Kalau perlu diulang sampai dengan sepanjang kira-kira surat Al-Baqarah. Itu dia pada berdiri pertama, rakaat pertama. Kemudian wa yaqra'u fil qiyamis tsani miqdaru mi'atai ayat, ini ada 2. Pada berdiri pertama membaca surat Al-Baqarah atau yang semisal ukuran surat Al-Baqarah, ya. Yang pada rakaat kedua, pada rakaat berdiri kedua, pada rakaat pertama itu adalah membaca surat Al-Baqarah atau yang lainnya ukurannya adalah sekitar 200 ayat surat Al-Baqarah atau yang lainnya yang sepadan dengan 200 ayat. Kira-kira seperti itu. Ya, ini cara yang pertama. Surat Al-Baqarah, kemudian yang berikutnya adalah 200 ayat dari surat Al-Baqarah atau yang sepanjang dengan itu pada berdiri kedua. Ya, memang itu yang dilakukan secara sempurna Rasulullah ya seperti itu. Kemudian fil qiyamis salis miqdar mi'ataini khamsina minha, yaitu pada berdiri ketiga, ya, rakaat kedua maksudnya, berdiri ketiga itu membaca ya surat atau ayat Al-Qur'an yang kira-kira sepanjang 250 ayat surat Al-Baqarah. Turun sedikit-sedikit. 250 ayat surat Al-Baqarah pada berdiri kedua
berdiri pertama pada rakaat kedua. Ya. Kemudian yang berikutnya wa yaqra fil qiyamis tsani wa yaqra ar-rabi' an-miqdar mi'ati minha. Kemudian pada berdiri keempat pada rakaat kedua kira-kira sepanjang 100 ayat surat Al-Baqarah takriban kurang lebih. Itu dia. Itu cara yang pertama, cara panjang yang pertama, cara akmal yang pertama, cara sempurna yang pertama. Tadi adalah membaca surat Al-Baqarah secara total, ya, sempurna, habis dari A sampai Z-nya dari alhamdulillah sampai dengan yang terakhir itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada rakaat pertama berdiri kedua itu kira-kira sepanjang 200 ayat. Kemudian pada berdiri ketiga 250 ayat. Surat Al-Baqarah kurang lebih. Yang keempat adalah 100 ayat. Cara yang pertama. Yang kedua, ayatnya apa yang dikatakan sempurna? Surat apa? Nggih sila. Nggih sila. Nah, sebentar lagi. Baik. Tergantung dari sholatnya. Kalau sholat khusyuk jahar. Kalau sholat gerhana matahari disunatkan sir. Kalau yang siang hari ya untuk matahari, ya disunat. Tapi boleh saja. Tidak salah kita. Cuma kan tidak sunat hukumnya. Ya, untuk sholat gerhana matahari disunatkan sir. Kalau yang gerhana bulan sunat, justru sunat jahar. Sunat gerhana bulan. Nggih, yang untuk yang malam, nggih. Begitu. Kemudian yang berikutnya bacaan yang lain yang akmal, yang sempurna adalah ya anti pandakan Rasulullah juga adalah pada rakaat pertama berdiri pertama tetap membaca surat Al-Baqarah. Pada berdiri kedua, nah, kemudian ayat misani ala Imran. Pada berdiri kedua, pada rakaat pertama itu surat Ali Imran. Pada berdiri pertama, rakaat pertama Al-Baqarah, yang berdiri kedua rakaat pertama Ali Imran. Iya. Itu cara yang kedua. Rakaat pada berdiri yang kedua. Silakan kalau mampu kita, kalau ini tidak ada yang tidak perlu dipaksakan gitu. Sebatas kemampuan kita. Tapi kalau umpamanya kita mampu, ya ini ilmunya. Nah, jangankan kita, dulu ada sahabat Rasulullah sedang sholat sunat satu tempat sholat sunat Rasulullah. Ikut dia sahabat ini. Tapi tidak kuat, dia berhenti, dia sholat, dia pergi. Apalagi kita yang bukan sahabat, bukan level kita kayak level sahabat. Ini level sahabat, ikut sahabat Rasulullah tidak muat, tidak kuat, ya pergi dia sudah. Tidak kuat saya katanya, ya sudah. Nah, kita tidak dipaksakan untuk yang seperti tapi ya kita jangan tidak sholat yang itu yang pokok. Ya. Kemudian pada rakaat pertama berdiri pertama itu adalah surat Al-Baqarah. Pada berdiri kedua rakaat pertama adalah Ali Imran, surat Ali Imran. Kemudian pada rakaat kedua kan memang 2 rakaat. Kemudian pada rakaat kedua berdiri pertama apa yang dibaca? Yang dibaca adalah yang wafis asa. Tabuni simawati rabi' 50 wasujud amal iktidar dia. Al-Imran, kemudian yang berikutnya adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa, ya. Pada rakaat kedua, berdiri pertama, baca surat An-Nisa. Ya, baca surat An-Nisa. Kemudian, pada rakaat kedua, berdiri keempat, Al-Ma'idah. Lengkap sudah itu. Berapa jam silahkan saja dihitung sendiri berapa jam bisa selesai. Makanya Rasulullah juga bisa berjam-jam salat sunat seperti ini. Ya memang surat Al-Baqarah, apalagi kalau bacanya pelan-pelan ya sudah. Ya, baca kalau apalagi baca cepat saja tidak kuat. Ya sudah. Nah, jadi kita itu. Ya.
Jadi tapi ini syariatnya, asal kita tahu ya. Kalau misalnya tidak seperti ini, misalnya ya baca agak panjangan yang dia dalam apa surat-surat yang panjang-panjang seperti amma ya tasa'alun kan lumayan lah masih itu kan. An-Naba misalnya, wan nazi'at dan seterusnya silahkan saja, tidak masalah. Tidak juga boleh, tidak juga boleh ya. Atau baca yang pendek-pendek silahkan saja ya. Kemudian yang berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah wafisannya itu usamanina. Kemudian wafir rabi al-mi'ada wa fi kulli rakatin ruku'il tasbihna. Kemudian ketika kita ruku juga tasbihnya panjang-panjang lagi. Enggak 3. Enggak 3, enggak 5. Ya. Berapa ukurannya yang kalau ini kan sempurna, yang paling sempurna. Ini disebutkan bahwa faisabbihu fi ruku'il awwali qadra mi'ati ayatin minal baqarah. Ya, ukuran panjang ruku kita pada rakaat pertama, ya pada rakaat pertama berdiri pertama kan ruku kita. Ruku. Nah, di sana bacaan tasbihnya kira-kira sepanjang 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Berapa kali ya? Ya. Mi'ata ayatin minal baqarah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal gempor dong kita aja. Ya, karena kita memang kelas kita ya kelas begini sudah. Tapi alhamdulillah masih kita bisa salat gitu loh. Ya. Kalau kelas mereka, kelas para sahabat, para nabi kan beda. Makanya kadang-kadang ada orang yang cerita, orang tua salat di Masjid yang sekarang itu baru ini konon ceritanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi misalnya, tahan dia begitu panjang surat yang dibaca oleh imam. Ada orang dari Indonesia anak muda, bapak kenapa kok bisa tahan sholat di terawih panjang sekali? Kalau siang tidak kuat saya. Padahal dia bajang. Ini orang tua dia tanya kenapa dia kuat kan? Asingan tidak sholat pakai tenaga katanya. Ya pakai apa dong? Sholat pakai iman cara sholat. Ya memang lain kelas kita lah. Ya memang lain kelas kita kan. Oh itu orang tua. Orang tua seperti itu. Nah ini Rasulullah yang sholat seperti ini kan. Jadi ruku yang pertama pada rakaat pertama itu kira-kira ukurannya adalah 100 ayat di surat Al-Baqarah. Panjangnya gitu maksudnya. Pakistani qadra samanina minha. Ya. Pada ruku yang kedua itu kita 80 surat, 30 ayat surat Al-Baqarah. Turun sedikit. Ya. Itu panjang sekali. Ya. Kemudian pada berdiri kedua, pada rakaat kedua, berdiri pertama itu ukurannya adalah wa fi salis qadra sab'ina minha. Yaitu sekitar 70 ayat panjangnya untuk baca tasbih panjang itu. Panjang juga itu. Panjang itu. Jadi 100, 80, 70, yang terakhir baru 50. Itu panjang sekali juga. Jadi 100, 80, 70, kemudian 50. Ada 4 ruku kan. Itu yang kita baca. Iya. Berarti ya lama sekali sholat gerhana itu. Lama sekali. Ya. Bagaimana kalau umpamanya sampai lewat gerhananya masih kita sholat, itu kan? Masih kita sholat gerhananya tidak selama itu misalnya sholatnya bisa 3 jam 4 jam. Ini gerhananya tidak sampai segitu misalnya, ya. Iya, jadi gerhana sudah berhenti masih kita sholat bagaimana? Boleh. Ya, sah sholatnya. Ya, belum selesai. Jadi kalau sudah masuk ke sholat sampai selesai. Walaupun sudah gerhananya selesai. Sampai segitu ukurannya. Karena memang panjang. Terus yang berikutnya adalah wal mu'tamar yang yutilu sujudal awal min kulli rakatin nahwa ruku'il awal. Nah, sujud juga demikian panjang-panjang. Kayak tadi, kalau ruku'nya 100 ayat kayak 100 ayat surat Al-Baqarah, sujudnya juga begitu ukurannya. Ya, 100. Kemudian berikutnya adalah ya seperti ruku pertama, wasujud tsani, nah ruku tsani kayak ruku yang kedua dan seterusnya kayak tadi itu. Ya 80 ayat, 180 ayat, kemudian 70 ayat dan
50 ayat. Sekira begitulah panjangnya. Bisa bayangkan. Panjangnya sholat sunat gerhana yang 2 rakaat. Yang 2 rakaat tapi yang sempurna, yang paling sempurna. Sampai di sini dikatakan, yalah ya. Sini dikatakan bagaimana? Walau ikhtasar al-Fatihah fi kulli yamin dalam ibarat yang lain, kitab yang lain dikatakan bahwa kalau umpamanya semua tidak mampu untuk melakukannya, walau ikhtasara atau mampu, walau ikhtasar al-Fatihah fi kulli yamin. Kalau umpamanya baca Fatihah doang, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, tidak baca ayat apapun, boleh enggak? Sah enggak? Kan itu pertanyaannya. Walau ikhtasar al-Fatihah fi kulli yamin, ajza, boleh. Boleh. Apalagi katanya walau ikhtasara ala suwarin qasarin fala ba'sa. Nah, apalagi kalau umpamanya tambah baca surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad, enggak apa-apa. Ya, boleh saja. Ya, boleh. Jadi tidak yang sempurna ya memang sempurna seperti tadi. Tapi yang ya boleh saja 2 rakaat mau pakai ayat bisa. Tentu. Jangan samakan pahalanya dengan yang pakai ayat, yang pakai ayat dengan tidak pakai ayat kan? Ya. Tapi secara syariat boleh saja. Ya, pada bahasa. Nah, dan seterusnya. Jadi itu secara secara syariatnya yang namanya sholat, ya sholat gerhana itu ada 3 tingkatan tadi. Yang pertama yang paling pendek, yang menengah, dan yang paling panjang, yang paling sempurna. Itu dia. Jelas sedikit? Okay. Terkait dengan masalah lama atau waktu membaca sesuatu di setiap rukun atau setiap gerakan. Terkait dengan sholat biasa yang sehari-hari ini, karena sering ada perbedaan antara satu dan lain. Misalnya di pada saat tasyahud akhir, tasyahud awal dan akhir. Kalau tasyahud awal yang dengar sunatnya itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Terus untuk yang tasyahud akhir ini ada kadang-kadang yang sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Atau yang paling sempurnanya ditambah apa di bacaannya tasyahud akhir, supaya ada kadang jangan sampai ada imam yang cepat sekali, ada yang lama sekali, itu yang pertanyaan. Jadi untuk tasyahud awal itu bacaannya sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad titik, jangan dilanjutkan. Wa ala ali Muhammad tidak direkomendasikan oleh syariat. Ya, sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik. Jangan wa ala ali Muhammad, jangan. Apa hukumnya baca wa ala ali Muhammad pada tasyahud awal? Hukumnya makruh. Apalagi baca yang berikutnya, baca doa, baca apa? Nah, jadinya boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang ada 2 pendapat ulama, ada bilang boleh, tapi umumnya untuk ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Tambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan tambah wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad pada tasyahud awal. Dan itu hukumnya makruh kalau baca itu. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk tasyahud yang kedua memang disunatkan untuk berdoa di sana setelah kita tasyahud. Yang ujung tasyahud itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dianjurkan untuk baca salawat Ibrahim misalnya. Kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa barik ala dan seterusnya kan gitu. Lanjut ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Justru ini yang sangat dianjurkan dibaca pada setelah tasyahud akhir, pada ujung tasyahud akhir. Ulama mengatakan makruh tidak membaca doa ini. Justru makruh tidak baca Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa min adzabin nar. Baca itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah disunatkan juga untuk membaca
Allahumma kulli ma qaddamtu wa ma akhar dan seterusnya. Itu yang disuruh dianjurkan untuk kita baca pada tasyahud akhir. Cukup yang sesuai dengan syariat sajalah. Sesuai dengan syariat itu tadi ditambah dengan doa Allahumma salat Ibrahim, terus doa tadi itu Allahumma binar dan seterusnya, kemudian Allahumma kulli ma qaddamtu dan seterusnya. Itu yang kita dianjurkan untuk baca. Ya itu. Jelas lagi? Nah itu dia. Jelas terus nanti tadi. Salat gerhana tadi, umpama kita sedang melaksanakan sholat gerhana matahari, nah baru setengah umpama kita baca surat Al-Baqarah, ternyata selesai gerhana matahari dan matahari sudah terang dan bersinar lah begitu. Ya, apakah bisa kita potong surat itu, surat Al-Baqarah umpama setengah, langsung kita berhenti setelah titik lah begitu kita berhenti ruku. Nah kemudian berikutnya ya kita tidak lagi pakai ayat yang panjang seperti surat tadi yang Al-Maidah, An-Nisa, tidak cukup dengan surat yang pendek, ya kita perpendek lah waktunya karena sudah selesai gerhana. Boleh enggak seperti itu, Pak? Begini. Tadi dikatakan bahwa sholat gerhana itu yang penting kita lakukan dalam kondisi masih gerhana kan. Itu dia. Ya kita memulai kita laksanakan pada waktu masih gerhana. Persoalannya sekarang kita mau panjang-panjang kan? Mau panjang-panjang karena mau kita hafal surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya misalnya. Boleh hendak kita perpendek lantaran gerhana sudah selesai. Tidak ada kaitannya dengan selesai dan tidak ada gerhana. Boleh panjang terus, tidak apa-apa walaupun sudah selesai. Yang penting kita mulai pada kondisi sudah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau mau perpendek karena capek, karena apa dan sebagainya, tidak masalah juga. Ya. Tadi dikatakan hendak pakai ayat juga boleh saja kan? Boleh, silakan saja. Tapi kalau memang kita mau panjang, sudah niat baca itu, karena orang makmum kita kalau berjamaah ini semua mau yang panjang-panjang sampai 3 jam, tidak masalah. Ya. Yang penting itu masih gerhana kita mulai. Jangan kita memulai sholat itu, gerhana sudah selesai, itu yang tidak bisa. Tidak sah sholat kita. Sudah selesai, sudah gerhana, ya sudah gerhana baru kita Allahu Akbar, ya tidak sah sholat kita, tidak sah sholat gerhana kita gitu. Yang penting sudah masih gerhana kita memulai. Ya. Baik, jelas niki? Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.